Gembar-gembor kemajuan transportasi nasional di ibu kota, masih ada daerah-daerah yang harus berjibaku hanya untuk mendapatkan fasilitas kesehatan dan peningkatan taraf hidup. Di Sapeken, Madura, warga bahkan bisa menjalani hidup di jalan dan laut selama sehari semalam hanya untuk menuju Surabaya yang masih satu provinsi. Untuk mencapai Sapeken, perjalanan memang bukan hal yang sederhana. Dari daratan Pulau Madura, perjalanan harus dilanjutkan melalui pelabuhan Kalianget di Sumeneb. Setelah 6 jam perjalanan dari Surabaya ke Sumeneb, akhirnya sampai juga di pelabuhan Kalianget. Nah ini nih kapal yang nanti kita bakal naik, tapi pertama-tama kita beli tiket dulu kali ya. Dari pelabuhan Kalianget menuju pelabuhan Kangean Dharma Bahari Sumekar berangkat pukul 5 sore ya? Iya, 5 sore. Kurang lebih berapa jam perjalanan nanti? 10, ntar nyampe sana tuh subuh lah atau sebelum subuh gitu. Kapal perintis menjadi andalan dengan waktu tempuh bisa mencapai 10 hingga 14 jam tergantung kondisi cuaca dan gelombang. Tiketnya bervariasi dari Rp95 sampai Rp128.000 sekali jalan. Dengan rute langsung Sumeneb Sapeken yang hanya tersedia sekali seminggu, rata-rata penumpang memilih transit di Kangean sebelum melanjutkan perjalanan. Selain kapal feri, sebenarnya ada pesawat kecil dan juga kapal ekspres dengan waktu tempuh yang lebih cepat. Lagi-lagi, jadwalnya sangat terbatas. Bahkan saat ini, kapal ekspres sedang diperbaiki dan tidak beroperasi. Karena perjalanannya cukup jauh, jadi ada fasilitas kamar yang bisa disewa, lumayan bisa buat kita berempat untuk istirahat. Supaya tidak sakit-sakit badan besok pagi. Iya benar, karena kan ini pas banget jamnya itu malam, jadi waktu tidur gitu. Kalau misalkan nggak di kasur tuh kayak pegel gak sih mas? Ya 10 jam dan bermalam di kapal. Dengan total 15 kamar yang tersedia, satu kamar bisa disewa dengan harga Rp500.000. Memiliki kapasitas sekitar 300 penumpang, kapal ini bisa menampung 10 kendaraan dengan muatan hingga 75 ton. Depan kita tuh orang juga sibuk muat-muatin barang ya Mas Ega ya? Iya, ini kan menuju Kangean dulu ya. Kayaknya kebutuhan orang dari Kangean untuk kebutuhan dasar sehari-hari lewat sini juga. Mungkin untuk dijual lagi. Iya, jadi semuanya tuh rata-rata belinya dari Sumeneb, nanti dibawa lagi ke sana. Nah ini keuntungan lain kalau kita sewa kamar adalah punya kamar mandi sendiri, meskipun ukurannya kecil ya, tuh cuma ada kloset sama keran sama ember, tapi cukuplah kalau buat semalam doang ya mas ya. Yang penting Ya kita nggak ada usah ngantri. Kamar yang kami tempati berukuran sekitar 3 kali 2,5 meter. ini kamarnya yang lumayan sih jujur, dingin pertama-tama nih karena AC-nya lumayan lah. Terus di sini juga ada TV, jadi kalau misalkan kita bosan 10 jam nunggu di sini masih ada hiburan lah ya Mas Anggi. Bagi penumpang yang tidak menyewa kamar, mereka hanya mendapatkan fasilitas kursi untuk beristirahat. Namun tersedia juga fasilitas umum seperti musola bersama, toilet bersama, kantin, serta toko kelontong. Nah kalau di kantin ini sebenarnya bukan yang kayak warung makan gitu sih ya Mas, Iya. cuma ada satu kios aja kayak semacam Buat warung jajan-jajan gitu. buat jajan-jajan gitu. Nah tapi ini karena udah malam jadi banyak penumpang yang tidur, ada yang tidurnya di kursi, ada yang di lantai, pokoknya ya senyaman mereka aja lah gitu. Nah di sini ada turun ke bawah nih, mau lihat nggak Mas? Di bawah nih ada apa? Coba ya. Di bawah ini ada ruang tatami atau kasur-kasur ya. Banyak yang istirahat di sana. Kita lihat. Untuk sekedar meluruskan punggung, kapal menyediakan fasilitas ruang tatami dengan kapasitas sekitar 200 orang.
kalau di sini tuh kalau misalkan bawa barang-barang berharga tuh mungkin agak susah ya Mas ya, karena kan barangnya digelepakin gitu. Nah, makanya kita lebih milih buat buka kamar karena ada kamera, ada alat-alat. laptop, ada alat-alat. Tapi ini karena kelihatannya ruangannya terbatas, jadi kayak harus siapa cepat dia dapat gitu loh. Kalau kita kan udah gak usah repot-repot ngetekin lagi gitu kan. Keluar iya. Oh ini ada life jacket juga di sini Mas. Gak tahu sih pas jumlahnya berapa. Oh dewasa 20, anak 5, jadi jaga-jaga ya kalau misalkan Kurang aja ya. kenapa-napa, tapi jangan kurang sampai ya, kepake. bener ya, jangan sampai kepake. Di atas perjalanan menuju kepulauan, kami bertemu dengan Arfah, warga Pagerungan Kecil, sebuah pulau terpisah yang masih masuk dalam wilayah Sapeken. Arfah menemani saudaranya pulang setelah melahirkan di Surabaya. Memang, fasilitas kesehatan di Pagerungan Kecil terbilang tak memadai jika dibutuhkan tindakan medis lebih lanjut. Kalau dari Pagerungan Kecil menuju Sapeken itu kapal kecil, kayak perahu gitu. Nah, kalau dari Sapeken ke Sumenep ya kapal seperti ini. Kalau dari Pagerungan Kecil kita menuju Sapeken itu kurang lebih 2 jam. Dari Sapeken ke Sumenep itu kurang lebih 18 jam. Kemarin kita memang mau ke Kangean, cuman itu 1 minggu sebelum Lebaran dokternya itu cuti, jadi tidak memungkinkan untuk kita lahiran di Kangean. Makanya langsung rujuk ke Sumenep. Proses persalinannya kebetulan kemarin itu persalinannya kan tidak normal, operasi sesar, terus yang dedek bayinya itu dirujuk ke Surabaya. Perjalanan jauh yang dilakukan warga Sapeken tak sekedar mencari fasilitas kesehatan. Dini, lulusan SMA ini juga harus menjalani belasan jam perjalanan laut demi seleksi paskibra di Sumenep. Nah kamu nih setiap PP Sumenep Kangean selalu naik kapal ini? Jarang sih, baru ke 3 kali kayaknya. Oh 3 kali? Kadang Hulalo sama yang ekspres itu. Kalau yang Hulalo itu jadwalnya Senin, takut kepepet sama jadwal sekolah. Di kapal ini hanya ada satu toko kecil yang menjual mie instan, minuman kemasan, minuman seduh, dan kerupuk. Rasa ayam. Ayam. Mau nggak? Mau nggak? Mau Mas Ega mau. Mas Anggit mau nggak? Mau 2. Mas Miki, ini tuh mau atau tidak? Mau. Ya udah. Mau 4 ya. Malam semakin larut, kami pun memutuskan untuk kembali ke kamar. Sampai akhirnya klakson kapal membangunkan kami. Udah jam 3 pagi, kapal udah bersandar di Pulau Kangean. Saatnya kita turun dan transit. Belum ketemu Mas. Ada satu ransel Mas, ransel hitam. Untuk melanjutkan perjalanan menuju Pulau Sapeken, warga memiliki beberapa pilihan transportasi. Salah satunya dengan berpindah ke kapal perintis KM Sabuk Nusantara 51. Dengan tarif sekitar Rp50.000, perjalanan dapat ditempuh dalam waktu 3 jam. Hanya saja, proses bongkar muat kapal bisa memakan 6 jam dan selama itu pula lah penumpang harus menunggu. Karena harus mengejar waktu, kami memilih mencarter mobil untuk menuju Pelabuhan Kayu Aru dengan tarif Rp500.000. Padahal jaraknya tak sampai 40 km, tapi ada pilihan lain. Macam-macam, ada yang ke Sepeken, ada yang ke Bungin. Kan sini banyak pulau. Tumpuannya kan ke Kangean. Masalahnya kebanyakan kapal yang berlabuh di Badugulo. Ya, kalau Sepeken itu kan cuma seminggu itu 1 kali kalau semukar. Kalau perintis itu bisa seminggu sekali, walaupun perintisnya kan 3. Kebanyakan milik
milih ke lewat darat karena lebih cepat, bisa ditempuh berapa jam. Cuma kalau ikut kapal-kapal perintis ini kan lama ya, kalau biayanya lebih murah ikut perintis karena kan dia disubsidi sama pemerintah. Tapi orang Kangean nggak milih itu, yang penting cepat. Akhirnya kami tiba di Pelabuhan Kayu Aru pukul 5 pagi. Namun kami masih harus menunggu jadwal kapal menuju Pulau Sapeken yang baru berangkat setiap hari pukul 8 pagi. Setengah 7 pagi. Sejam lagi kapal datang. Sudah lelah. Ntar sejam lagi, jam setengah 8 kapal dari Kayu Aru ke Sapeken akan merapat dan kita segera menaiki kapal. Kapal yang kami tuju akhirnya sampai. Penumpangnya pun cukup banyak, mencapai 40-an. Dengan tarif sekitar Rp30.000 per orang, perjalanan ini ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam. Akhirnya berangkat juga jam setengah 9, 2 jam lagi kita sampai Sapeken. Kondisi full barang, full orang. Tapi drama belum berakhir buat tim Indonesiaku. Salah satu tas yang kami bawa tak bisa kami temukan. Belum ketemu Mas. Ada satu ransel Mas, ransel hitam. Karena kalau pas naik tadi kita naruh barang-barang itu dibantu sama awak kapal. Ketika keluar jadi semua itu yang dari bawah sini naik ke kapal, jadi saling ngambil barang. Barang kita ada 2 yang belum ketemu, satu tas ransel dan satu isi air mineral. Lihat tuh, semua orang saling ngeluarin barangnya masing-masing, berebut untuk mengeluarkan barangnya sendiri-sendiri. Dan orang-orang kuli-kuli yang dari kuli-kuli kapal yang dari darat pun ikut naik ke kapal buat ngambilin barang-barang yang harus diambil sama mereka. Beruntung kami bisa menemukan kembali tas kami. Dari dermaga kecil Kayu Aru, perahu-perahu kayu yang disebut kapal taksi ini menjadi satu-satunya penyambung hidup menuju Pulau Sapeken. Bukan hanya manusia, mulai dari sembako, hasil bumi, hingga material bangunan diangkut menggunakan armada tradisional ini. Tanpa mereka, roda ekonomi di pulau terpadat itu dipastikan akan lumpuh total. Sampai juga di Pulau Sapeken setelah perjalanan hampir 2 hari. Coba bayangin deh kalau jadi warga sini tuh kalau mau ke kota aja tuh perjuangan banget ya Mas. Iya, kita aja kemarin itu berangkat dari Surabaya jam 8. Jam 8 menuju Sumenep itu 6 jam perjalanan. Nah, dari Sumenep menuju ke Kangean itu kita naik kapal feri itu 10 jam. 10 jam lanjut jalan darat ke Pelabuhan Kayu Aru itu 1 jam. 1 jam setengah kurang lebih dari Kayu Aru ke Sapeken ini 2 jam dari naik kapal itu. Gimana perasaannya? Alhamdulillah ada sehari semalam dilewati, akhirnya sampai. Memang di sini kelihatan benar kata warga nggak ada apa-apa. Panas banget ya. Secara geografis, Pulau Sapeken memiliki posisi yang unik di Laut Jawa Timur. Jaraknya ke Sumenep sekitar 110 mil, ke Banyuwangi sekitar 90 mil, dan ke Bali sekitar 60 mil. Artinya, secara geografis, pulau dengan panjang 3 km ini justru lebih dekat ke Bali. Jumlah penduduk di Pulau Sapeken sendiri mencapai 10.000 jiwa yang tersebar di 22 pulau kecil di sekitarnya. Untuk mobilitas sehari-hari, warga Pulau Sapeken memiliki beberapa pilihan transportasi, dari kendaraan pribadi, becak, sampai odong-odong. Ya, kita mau ke Sapeken Timur naik odong-odong, transportasi alternatif warga Sapeken. Kalau misalkan capek jalan kaki meskipun di pulau yang kecil, tapi
minimal 2 kilo tuh masih bisa. Nah, kan di sini sebenarnya warga banyak yang punya motor, punya sepeda listrik, tapi karena kita nggak punya dan malas nyewa juga, jadi mending naikin aja. Bang, kalau naik kayak gini berapa sih bayarnya? Kalau sekarang karena kondisi BBM langka, sekarang masih 3.000. Oh, 3.000. Di tengah perjalanan, kami bertemu dengan Kiking, warga Bukit Bangkau, salah satu kampung terpadat di Pulau Sapeken. Ini agak kurang ini odong karena bensin baru datang. Oh Tanker, iya. ya, kemarin itu mencapai 25.000 1 liter bensin. Ini lagi pada ngisi-ngisi kali ya. Sebentar itu habis ya. Makanya agak kurang ini masih odong. Iya. Biasanya itu banyak itu odong. Ini dari tadi juga rasanya banyak tuh. 5 menit, 10 menit udah ada. Di kawasan kepulauan seperti Sapeken, distribusi barang menjadi tantangan tersendiri. Bensin hanya datang 1 hingga 2 kali dalam sebulan untuk memenuhi stok selama 1 bulan penuh. Pulau Sapeken menjadi pusat distribusi bahan bakar untuk pulau-pulau di sekitarnya dengan kapal tanker yang datang dari Depo Banyuwangi. Jadi tanker ini tidak mesti datang 1 kali, 2 kali karena tergantung muatan. Keterbatasan kuota kan, karena dibatasi dari Pertamina. Kalau memang kuotanya mencukupi untuk dimuat, kapalnya berangkat 1 kali 1 bulan. Tapi kalau kuotanya melebihi dari kapasitas kapal 2 kali selama 1 bulan. Nggak tentu, kalau 1 kali sudah pasti. Kalau untuk 2 kali, kadang 2 kali, kadang 1 kali datang. Karena kapasitas kapalnya, tankernya 1.100 KL. Jadi kalau sudah dimuat semua, berarti ada sisa. Sisanya tidak bisa diangkut karena sedikit, jadi ditambah dengan bulan berikutnya. Karena keterbatasan infrastruktur listrik, proses distribusi bensin masih dilakukan secara manual. Pengukuran volume bahan bakar dilakukan menggunakan alat tera atau dispenser sederhana. Karena listrik yang tidak ada pasokan listrik ke kita. Karena kita sudah mengajukan penambahan daya, jadi pompa apa semua tidak mampu. Pakai listrik sedikit, kita tambah daya, pengajukan belum terrealisasi dari PLN. Jadi kalau tidak pakai listrik ya manual. Kalau ada gangguan juga, karena kita ini kan daerah terpencil, jadi sulit untuk perbaikan secepatnya. Jadi begitu ada gangguan ya secara manual. Tapi tetap kita memakai standar juga, standar Pertamina. Dalam satu pengiriman terdapat sekitar 96 kiloliter Pertalite dan 104 kiloliter biosolar yang didistribusikan dan menjadi sumber utama untuk memenuhi kebutuhan energi warga. Mulai dari kendaraan harian hingga perahu nelayan, warga bebas membeli kebutuhan BBM tanpa dibatasi. Ya nggak tergantung sih, kalau orang ada duitnya ya mungkin beli satu jerigen. Kalau orang yang punya duit paling 5 liter mampunya gitu. Udah 1 minggu saya nggak beli ini, nggak keluar, sudah sepeda motor di rumah aja. Ya nelayan juga kasihan karena nggak ada bensin, nggak ada solar. Apa sudah mau dimakan anaknya kalau nggak ada solar bensin? Jumlah kuota untuk Pulau Sapeken sendiri memang terbilang sedikit, bahkan jika dibandingkan dengan wilayah Sumeneb lain. Sebagai perbandingan, kuota untuk Kabupaten Sumeneb adalah 52.000 kiloliter hanya untuk Pertalite. Artinya, Sapeken hanya menerima 0,1% atau maksimal 0,2%. Sebuah ironi, mengingat nyaris 1% warga Sumeneb hidup di Pulau Sapeken.